kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang inteligensi. Namun sebelumnya izinkan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Sintik Kelini, Andiarga Paveri, Irianko, Karana Ranta, dan Claudia Warawarni. Yang pertama, pengertian inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Latin, yaitu intelliger, artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Dan istilah inteligensi dapat diartikan dengan dua cara, yaitu yang pertama, arti luas, yaitu kemampuan untuk mencapai prestasi yang di dalamnya berpikir memegang peranan. Prestasi itu dapat diberikan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pergaulan sosial, teknik, perdagangan, pergaulan rumah tangga, dan belajar di sekolah. Yang kedua, arti sempit, yaitu kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir memegang peranan pokok. Inteligensi dalam arti ini kerap disebut kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Menurut Sperman, ada dua faktor yang ada dalam inteligensi, yaitu satu, general inteligensi. Faktor ini terdapat pada semua inteligensi secara umum dengan tingkat tertentu dalam sejarah inteligensi dalam psikologi. Misalnya bakat tertentu yang dapat didapatkan sejak lahir. Karakteristik dari faktor general ini antara lain: yang pertama, berupa kemampuan umum yang dibawa oleh seorang sejak lahir. Dua, sifat konstan. Ketiga, digunakan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu. Keempat, jumlahnya berbeda-beda pada setiap individu. 5, semakin besar faktor general dalam diri seseorang, maka kemungkinan suksesnya dalam hidup makin besar pula. Yang kedua, spesifik inteligensi. Spesifik inteligensi, faktor ini hanya terdapat pada hal-hal tertentu saja. Misalnya pada sisi orang yang unggul dalam bidang tertentu. Faktor ini berhubungan dengan syaraf otak, ingatan, dan latihan serta pengalaman. Karakteristik dari faktor spesifik adalah: yang pertama, diperoleh dan dipelajari dari lingkungan. 2. Faktor spesifik bervariasi dari kegiatan yang satu dan lainnya dalam individu yang sama. 3. Jumlah kandungan faktor spesifik dalam tiap orang berbeda-beda. Menurut para ahli, inteligensi bermacam-macam, yaitu 1. Inteligensi kreatif. Semakin tinggi tingkat inteligensi seseorang, semakin tinggi pula kreativitasnya atau semakin mempunyai semangat berkreasi yang tinggi. 2. Inteligensi eksekutif adalah paradigma baru yang memungkinkan kita untuk memahami adaptasi individu terhadap lingkungan sekitarnya. 3. Inteligensi teoritis merupakan kapasitas atau kemampuan umum sehingga reaksi atau tindakan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 4. Inteligensi praktis adalah mencakup kemampuan untuk menggunakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan, dan menerapkan gagasan-gagasan ke dalam praktik. Pendekatan ini telah menstimulasi para guru untuk berpikir secara lebih luas mengenal hal-hal yang membangun kompetensi anak. Selanjutnya, macam-macam inteligensi. Yang pertama, inteligensi terikat dan bebas. Inteligensi terikat adalah inteligensi makhluk yang bekerja dalam situasi pengamatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan vital yang harus segera dipenuhi. Dalam situasi yang masuk akal, bisa dikatakan tetap dalam keadaan sedang, sehingga dikatakan terkait. Mungkin juga bahwa perubahan akan terjadi jika tindakan diulang. Yang kedua, inteligensi menciptakan, kreatif, dan meniru atau eksekutif. Inteligensi menciptakan merupakan kemampuan untuk menciptakan tujuan dan untuk mencari alat yang cocok untuk mencapai tujuan ini.
Kecerdasan kreatif menghasilkan pendapat baru seperti kereta, radio, listrik, pesawat terbang, dan sebagainya. Meniru kecerdasan adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengikuti pikiran atau penemuan orang lain, apakah mereka diucapkan, dibuat, atau ditulis. Yang ketiga, kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual adalah istilah yang sulit untuk didefinisikan. Umumnya dirumuskan dalam 3 klasifikasi, seperti kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan belajar dan berpikir secara abstrak, dan kecerdasan cara menggunakan simbol dan konsep. 4. Kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan untuk mengenali perasaan Anda sendiri. Kemampuan untuk menghadapi emosi didasarkan pada 5 komponen, seperti mengelola emosi, motivasi pribadi, mengenali emosi orang lain, dan kemampuan untuk membangun hubungan. 5. Kecerdasan bahasa. Dan bertambahnya usia, bahasa berkembang, kosakata meningkat, dan penggunaan kalimat menjadi semakin kompleks. 6. Kecerdasan sosial. Dalam perkembangannya, seseorang akan memiliki semakin banyak hubungan dengan kolega atau anggota keluarga dan juga dengan masyarakat umum. Faktor-faktor mempengaruhi inteligensi. 1. Pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Kedua, kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga, pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Keempat, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Kelima, kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Selanjutnya, macam-macam teori inteligensi. 1. Teori general inteligensi. Teori ini ada dalam semua aspek kecerdasan secara umum, hingga titik dalam sejarah kecerdasan dalam psikologi. 2. Teori spesifik inteligensi. Teori ini hanya ada di beberapa faktor kecerdasan atau untuk hal tertentu. Misalnya kecerdasan seseorang yang lebih unggul dari kecerdasan. 3. Teori pembawaan. Teori sifat adalah teori yang meyakini bahwa yang menentukan sifat seseorang adalah sifat untuk kualitas yang dimiliki seseorang sejak lahir. Teori keempat adalah teori kematangan. Teori ini adalah teori yang meyakini bahwa ketika setiap organ dalam tubuh mampu menjalankan fungsinya secara optimal dan manusia dapat mencapai kedewasaan. Teori yang kelima adalah teori minat. Teori minat ini adalah teori yang meyakini bahwa ada minat khusus yang menyelaraskan tindakannya dengan cara atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuannya. Teori yang keenam adalah teori kebebasan. Teori ini menekankan bahwa orang dapat memilih metode tertentu untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kebebasan ini berarti bahwa minat tidak selalu merupakan prasyarat untuk tindakan yang mengandung kecerdasan. Selanjutnya, C. Ciri-ciri perbuatan inteligensi. Yang pertama, masalah yang dihadapi banyak sedikitnya merupakan masalah yang baru bagi yang bersangkutan. 2. Perbuatan inteligen sifatnya bertujuan untuk mencapai tujuan yang hendak diselesaikannya, dicarinya jalan yang dapat menghemat waktu dan tenaga. 3. Masalah yang dihadapi harus mengandung suatu tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. Adapun kegunaan tes inteligensi, selain dibutuhkan untuk pergaulan sehari-hari, juga diperlukan untuk berbagai jenis kebutuhan. Misalnya, 1. Bagi staf sekolah, terutama guru, memerlukan hasil pengukuran inteligensi murid-murid, terutama untuk bahan pembimbing dalam pembelajarannya. 2. Konselor memerlukan hasil pengukuran inteligensi sebab banyak hambatan yang diderita anak yang salah satu sebabnya terletak dalam inteligensi. 3. Untuk seleksi dan penempatan, psikiater juga memerlukan hasil pengukuran inteligensi. Hal untuk
untuk hal ini untuk mengetahui kelainan psikis individu atau pasiennya. D. Intelijensi dan kaitannya dengan pendidikan. Sebagian besar tes intelijensi dapat dianggap sebagai pengukur bakat belajar. Hasil pengukuran intelijensi yang biasanya dinyatakan dengan IQ dapat merupakan gambaran pendidikan terdahulu yang telah dicapainya dan dapat pula merupakan prediktor atau alat peramal terhadap hasil pendidikan di masa mendatang. Maka jelaslah bahwa hubungan hasil tes intelijensi memang mampu dan berguna dalam meramalkan kesuksesan belajar di sekolah dan tidak diragukan